Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview soal tentang jaringan komputer. Semua tentang jaringan komputer. Apa itu Jarkom? Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari perangkat lainnya yang dirancang untuk dapat bekerja bersama-sama dalam berbagai manfaat dan tujuan antara lain untuk berkomunikasi, akses informasi, menerima maupun memberikan layanan. Bagian yang menerima layanan disebut klien, dan bagian yang memberikan layanan disebut server. Sistem ini dikenal dengan sistem client-server yang sudah digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Pada dasarnya, teknologi jaringan komputer itu sendiri merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan juga teknologi komunikasi. Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem informasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Jaringan komputer didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan akses informasi dari berbagai tempat antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Contoh dari gambar jaringan komputer. Apa sih tujuan dan harapan saya di matkul ini? Pertama, saya mampu memahami konsep dan cara kerja jaringan komputer. Yang kedua, saya dapat memperdalam ilmu dalam membuat sebuah jaringan komputer. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis jaringan komputer. Yang keempat, saya dapat membedakan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan, topologi, dan media transmisi. Yang kelima, saya dapat mengerti istilah yang ada di jaringan komputer seperti TCP atau IP, router, gateway, dan lain-lain. Kenapa Jarkom penting? Pertama, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja, serta membagi pembagian pemakaian CPU, memori, dan hard disk. Yang kedua, jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date. Seperti memungkinkan banyak pengguna mengakses data dan berbagi lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke sewaktu sedang dioperasi. Yang ketiga, jaringan komputer membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Keempat, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Selanjutnya, jaringan komputer menghemat perangkat data dan agar dapat di-share sehingga membuat penghematan anggaran. Jaringan komputer membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Selanjutnya, jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah atau kampus dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Contoh dan dampaknya. Pertama, internet. Internet bukanlah jaringan sama sekali, tapi koleksi jaringan yang berbeda yang menggunakan protokol umum tertentu dan memberikan layanan umum tertentu. Contoh lainnya yaitu ARPANET. ARPANET atau Advanced Research Project Network adalah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency, komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Contoh lainnya lagi yaitu NSFNet. NSFNet merupakan sebuah jaringan dari National Science Foundation yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat pada akhir tahun 1970 untuk bidang penelitian dan pendidikan. Nah,
dampak positif dari jaringan komputer itu sendiri. Yang pertama, resource sharing. Dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Yang kedua, reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer, kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Yang ketiga, menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio atau harga kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Yang keempat, keamanan dan pengaturan data. Komputer dalam sebuah lingkungan bisnis dengan adanya jaringan tersebut memungkinkan seorang administrator untuk mengorganisasi data-data kantor yang paling penting. Dan yang kelima, kestabilan dan peningkatan performa komputasi dalam kondisi tertentu. Nah, dampak negatifnya nih. Yang pertama, biaya yang tinggi, kemudian semakin tinggi lagi. 2. Manajemen perangkat keras dan administrasi sistem. Yang ketiga, sharing file yang tidak diinginkan. Dan yang keempat, aplikasi virus dan metode hacking. Demikianlah resume soal tentang jaringan komputer. Terima kasih.